Orang yang pandai bicara dapat menolak dengan halus tanpa menyinggung perasaan siapapun. Orang yang tidak tahu cara menolak seringkali mudah menghadapi banyak masalah dan kerepotan. Orang yang tahu cara berkomunikasi dengan cerdik dapat menolak dengan halus. Tetapi tetap menjaga hubungan dan perasaan yang baik dengan orang lain. Dalam pekerjaan dan kehidupan, kita sering menghadapi situasi di mana orang lain meminta bantuan atau mengajukan permintaan yang sebenarnya tidak ingin kita terima. Namun, seringkali kita ragu untuk menolak, yang berujung pada perasaan tidak nyaman dan tertekan. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa jika tahu cara menolak dengan cerdik, Anda dapat menghindari lebih dari 90% masalah yang tidak perlu, menghemat waktu dan energi. Orang yang tidak tahu cara menolak mudah terseret ke dalam masalah yang tidak perlu. Untuk hidup lebih nyaman, Anda harus belajar cara menolak dengan tepat. Dalam hidup, ada banyak situasi di mana penolakan itu perlu. Misalnya menolak undangan yang tidak pantas, permintaan yang tidak masuk akal, atau pekerjaan yang di luar kemampuan. Tahu cara mengatakan tidak pada saat yang tepat akan membantu Anda menghindari tekanan dan masalah. Sebenarnya, selama Anda menolak dengan cara yang cerdik dan sopan, orang lain tidak akan merasa tidak nyaman. Sebaliknya, cara menolak yang halus justru dapat membantu Anda menjaga hubungan baik dan bahkan membuat lawan bicara lebih menghormati dan menghargai Anda. Berikut adalah 5 aturan menolak dengan halus tanpa menyinggung perasaan siapapun. Aturan pertama, menolak dengan cerdik agar orang lain mudah menerima. Setiap orang ragu untuk mengucapkan penolakan karena takut menyakiti orang lain. Tapi, terkadang kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mengatakan tidak. Dalam kasus itu, jika menolak dengan cerdik, pendengar akan mudah menerima dan tidak merasa tidak nyaman. Membantu mempertahankan hubungan baik. Contoh kasus pertama, yaitu menolak secara berputar-putar. Ketika para diplomat menghadapi pertanyaan sulit, mereka sering tidak menjawab secara langsung, tetapi akan berkata dengan cerdik seperti, "Saat ini saya tidak memiliki hal apapun untuk dibagikan." Dalam kehidupan, jika Anda belum bisa mengatakan ya atau tidak, segera Anda juga bisa mengucapkan kalimat serupa seperti, "Yang ini kita lihat saja nanti," atau "Waktu akan menjawab semuanya," atau "Yang ini agak sulit untuk dikatakan." Contoh kedua, menolak dengan humor. Ketika teman mengajak Anda memancing di akhir pekan, tetapi Anda tidak ingin pergi, tolaklah dengan humor agar lebih halus. Misalnya, "Saya ini pemancing sejati, tapi sejak menikah, akhir pekan saya sudah lenyap." Contoh ketiga, menolak dengan cerdik melalui jawaban berputar-putar. Anda dan teman baru saja menonton film aksi yang kurang bagus. Ketika keluar dari bioskop, teman bertanya, "Kamu rasa film ini bagus tidak?" Alih-alih menjawab langsung, Anda bisa berkata dengan halus, "Saya lebih suka film romantis." Cara ini membantu Anda menghindari keharusan mengatakan tidak secara langsung, sekaligus tetap menjaga kenyamanan dalam percakapan. Contoh keempat, menolak dengan sopan dan santun. Seorang penulis mengundang seorang profesor untuk makan malam, tetapi saat itu profesor sedang sibuk mempersiapkan kuliah. Profesor tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas undangannya. Saya sungguh merasa terhormat, tapi sayang sekali, saya harus menyelesaikan kuliah tepat waktu, jadi sulit untuk mengatur waktu. Saya sungguh meminta maaf." Cara menolak ini, selain sopan juga santun, membantu lawan bicara merasa dihormati dan lebih mudah menerima. Aturan kedua, menolak dengan cerdik untuk mempertahankan hubungan. Ketika ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan Anda, tetapi Anda sedang sibuk,
atau tidak bisa membantu saat itu. Anda harus menolak dengan cerdik, alih-alih mengatakan secara langsung. Hal ini membantu Anda menghindari membuat mereka merasa tidak nyaman, kecewa, atau kehilangan muka. Caranya adalah tunjukkan niat baik dengan mengungkapkan kesediaan untuk membantu. Tetapi jelaskan secara halus bahwa saat ini Anda tidak punya cukup waktu atau kondisi. Contohnya, jika seorang teman bernama Bambang meminta bantuan Anda untuk menjemput seseorang, Anda bisa berkata, "Saya tahu, Bambang sangat percaya pada saya, sehingga baru meminta tolong. Saya benar-benar ingin membantumu, tetapi saat ini saya tidak bisa mengatur waktunya. Jika ada hal lain yang perlu bantuan di lain waktu, saya pasti akan mendukung Bambang." Atau, dalam cerita berikut, Arif meminjam sebuah kamera dari temannya dan kebetulan bertemu Rian. Rian melihat kamera Arif dan sangat menyukainya. Ingin meminjam untuk mencoba memotret. Arif tidak ingin Rian sedih. Jadi, dia berkata, "Saya bisa meminjamkannya kepada Rian. Tapi Rian jangan meminjamkannya lagi kepada orang lain ya. Boleh?" Rian menjawab, "Tentu saja, saya akan menepati janji. Arif jangan khawatir." Arif menambahkan, "Jangan membuat reputasi saya hilang ya." Rian mengangguk berjanji, "Tenang saja, saya akan menjaganya baik-baik." Dalam kasus ini, Arif menggunakan cara memberikan syarat yang tidak mungkin diterima untuk secara tersirat menolak dengan halus. Cara menjawab dengan menegaskan niat baik terlebih dahulu, lalu menambahkan, tetapi secara halus untuk menolak, atau memberikan syarat, penolakan secara tersirat, akan membantu Anda menolak dengan halus, menghindari, membuat lawan bicara sedih. Cara ini tidak hanya membuat Anda dan orang lain merasa lebih nyaman, tetapi juga memberikan mereka perasaan dihormati dan dimengerti, menjaga hubungan baik. Aturan ketiga, menolak dengan cerdik, mempertahankan kehalusan. Ketika menerima permintaan atau niat baik dari orang lain, terkadang menggunakan cara menolak secara tidak langsung dan cerdik, dapat membantu mencapai efektivitas yang lebih baik tanpa melukai lawan bicara. Contoh, A dan B bekerja bersama. A terlihat menyukai B dan sering mencari cara untuk mendekat. B menyadari hal ini, tetapi tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, B memutuskan untuk menolak secara halus untuk menghindari rasa canggung. Suatu hari, A ingin meminjam sebuah buku dari B. B sudah mempersiapkan diri untuk menolak secara halus. "A, saya ingin meminjam bukumu. Kamu bersedia meminjamkannya tidak?" B, "Ah, saya tahu kamu suka buku ini. Tapi sebenarnya saya masih membacanya, belum bisa dipinjamkan." "A, tidak bisa dipinjamkan sebentar saja?" B, "Saya tahu kamu sangat suka buku ini. Lain kali, setelah saya selesai membaca, kita bisa bertukar buku." "A, kamu benar-benar tidak punya cara lain?" B, "Sungguh disayangkan. Saya tidak mau buku ini tertunda. Nanti setelah saya menyelesaikannya ya." Dengan 3 kali penolakan tidak langsung, B telah membantu A mengerti bahwa peminjaman buku tidak akan terjadi. Tetapi, tetap menjaga suasana yang nyaman. Berkat cara menolak yang halus ini, A tidak merasa ditolak secara langsung, dan hubungan antara keduanya tetap baik. Aturan keempat, menolak dengan cerdik menggunakan alasan untuk mengelak secara halus. Untuk menolak undangan atau permintaan orang lain, tetapi tetap menjaga keharmonisan, kita bisa menggunakan alasan yang berada di luar kendali kita. Cara ini membantu pendengar lebih mudah bersimpati dan menerima. Contohnya, menjelang hari kelulusan, Fajri diundang untuk menghadiri pertemuan dengan teman-teman lama. Sebenarnya, Fajri tidak ingin pergi karena tidak suka pesta yang terlalu bising. Namun, karena berpikir akan bertemu kembali dengan teman-teman setelah bertahun-tahun, Fajri memutuskan untuk ikut. Pesta itu menjadi kebablasan karena semua orang minum terlalu banyak dan berteriak-teriak. Hasilnya,
Fajri harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Cerita ini untuk menekankan konsekuensi dari ketidakberanian menolak. Di lain waktu, Rizky, teman sekelas Fajri, juga diundang ke pesta. Tidak ingin minum alkohol atau ikut pesta hingga larut malam, tetapi sulit menolak secara langsung. Rizky menolak dengan cerdik dengan mengatakan bahwa dia sedang mengonsumsi obat sesuai resep dokter. Jadi tidak boleh minum minuman beralkohol. Cara ini membantu Rizky menolak, tetapi tetap menjaga hubungan baik dan rasa hormat dari teman-teman. Karena alasan kesehatan selalu dimaklumi oleh semua orang. Cara menolak secara tidak langsung dengan alasan yang sopan dapat menciptakan kesan yang halus dan bijaksana. Contohnya, ketika seseorang ingin bertemu Anda untuk berdiskusi, alih-alih menolak langsung, Anda bisa berkata, "Saat ini saya sedang memiliki jadwal yang padat atau sedang sibuk. Lain kali, saya akan menghubungi Bapak atau Ibu secara proaktif ya." Atau ketika pelanggan mengajukan permintaan di luar kemampuan, karyawan bisa berkata, "Terima kasih, Bapak atau Ibu, telah mempercayai layanan kami. Tetapi saat ini, karena peraturan atau keterbatasan sumber daya, kami belum dapat memenuhi permintaan ini secara utuh. Bisakah kami mengusulkan opsi B?" Penggunaan alasan yang objektif dan penegasan niat baik membantu Anda menjaga hubungan baik dalam segala situasi. Aturan kelima, cara menolak permintaan sulit dari atasan. Ketika atasan memberikan Anda pekerjaan yang melebihi kemampuan atau tidak sesuai dengan tanggung jawab Anda, atau meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan, bagaimana cara menolak dengan cerdik agar atasan tidak merasa canggung dan tetap mempertahankan kepercayaan atasan kepada Anda? 1. Berikan alasan penolakan yang masuk akal. Ketika atasan meminta Anda melakukan sesuatu, dan Anda yakin bahwa Anda tidak dapat memenuhinya, jangan menolak segera. Mulailah dengan mengucapkan terima kasih kepada atasan, karena telah mempercayai Anda dengan tugas tersebut. Dan tunjukkan bahwa Anda sangat menghargai kesempatan ini. Setelah itu, sampaikan alasan Anda dengan halus dan jelaskan mengapa Anda tidak dapat menyelesaikannya. Contohnya, Anda dapat berkata, "Saat ini saya sedang memiliki beberapa pekerjaan mendesak. Jadi dalam 2 hari ke depan, saya yakin tidak akan bisa menyelesaikannya tepat waktu." Dengan memberikan alasan yang masuk akal dan mempertahankan sikap tulus, Anda akan mendapatkan pengertian dari atasan. 2. Minta waktu tambahan untuk berpikir. Ketika atasan mengajukan permintaan dan Anda belum dapat memutuskan segera, mintalah waktu tambahan untuk berpikir lebih matang. Terutama untuk tugas-tugas yang kompleks, Anda bisa berkata, "Hal ini sangat penting bagi saya. Bisakah Bapak atau Ibu memberi saya waktu tambahan untuk berpikir lebih matang?" 3. Usulkan cara penanganan alternatif yang masuk akal. Ketika atasan memberi Anda pekerjaan yang tidak dapat Anda terima segera, atau tidak dapat Anda tolak sepenuhnya, usulkanlah rencana alternatif yang masuk akal. Contohnya, Anda bisa berkata, "Jika begitu, setelah saya menyelesaikan pekerjaan saat ini dalam beberapa hari ke depan, saya akan mulai mengerjakan pekerjaan baru itu. Apakah menurut Bapak atau Ibu itu baik?" Atau, Anda dapat merekomendasikan rekan kerja yang mampu menangani pekerjaan itu, sekaligus menyatakan bahwa Anda akan mendukung atasan dengan saran dan ide jika diperlukan. Pendekatan ini akan membantu Anda mendapatkan pengertian dan kepercayaan dari atasan. Pelajaran tentang komunikasi cerdik, hal-hal yang dilarang saat menolak. Ketika menolak orang lain, perlu dihindari hal-hal berikut agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan.
1. Hindari berbicara berputar-putar. Kurang tegas. Ketika menolak orang lain, jangan berbicara berputar-putar atau kurang jelas, karena hal ini dapat membuat pendengar tidak nyaman dan merasa Anda tidak ingin membantu mereka, tetapi hanya menghindari masalah untuk diri sendiri. Ketidakjelasan mudah menghilangkan kepercayaan. 2. Hindari menunjukkan penyesalan yang berlebihan. Saat menolak, nyatakan alasan dengan jujur. Jangan menunjukkan penyesalan yang berlebihan dengan kalimat seperti, "Sayang sekali," atau "lain kali pasti ya." Karena hal ini dapat membuat orang lain merasa Anda tidak tulus. 3. Hindari menggunakan alasan yang tidak masuk akal. Beberapa orang ragu untuk menolak secara langsung, sehingga sering mencari alasan yang tidak meyakinkan. Hal ini dapat membuat orang lain berusaha meyakinkan Anda terus-menerus. Sebagai gantinya, nyatakan alasan dengan jelas. Misalnya, hal ini benar-benar di luar kemampuan saya. Mohon pengertiannya. Cara ini sederhana, tetapi membantu Anda menghindari masalah di kemudian hari. Demikianlah video tentang 5 aturan menolak dengan halus, tanpa menyinggung perasaan siapapun. Semoga dengan menonton video ini, dapat meningkatkan kecerdikan kita dalam berkomunikasi, sehingga setiap penolakan yang kita lakukan tidak melukai perasaan siapapun. Ulangi lagi mendengarkan dan memahami ilmu ini, agar Anda bisa mempraktekkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Tonton video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Ilmu Kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses!